Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Am fi Al-Quran yang beranggotakan Marista dengan NIM terakhir 244, yang kedua Arswanda dengan NIM 250, dan Puspita dengan NIM terakhir 270. Yang pertama, pengertian lafaz am. Am adalah lafal yang mencakup segala sesuatu yang layak baginya dengan satu ungkapan bahasa saja. Menurut bahasa, am berarti merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah, ialah lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu dengan hanya disebut sekaligus. Ruang lingkup am. Setiap lafaz mengandung dua lingkup pembahasan, yaitu lafaz itu sendiri yang tersusun dari huruf-huruf, yang kedua makna atau arti yang terkandung khusus, mutlak, dan muqayyad dalam konteks apakah berada dalam lingkup lafaz atau lingkup makna. Rumusan am. Lafaz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. Yang kedua, lafaz tunggal itu mengandung beberapa afrod atau satuan pengertian. Yang ketiga, lafaz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertian secara sama dalam penggunaannya. Yang terakhir, bila hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap afrad yang tercakup di dalam lafaz itu. Pembagian lafaz am. Lafal am dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lafal umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan ketutupannya, kemungkinan, dan taksis atau pengkhususan, misalnya ayat 6 surah Hud. Yang kedua, lafal umum padahal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya ayat 120 surat At-Taubah. Yang ketiga, lafal umum yang terbebas dari indikasi, baik merujuk bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya atau adalah sebagian cakupannya. Contoh ayat 228 surat Al-Baqarah. Bentuk-bentuk lafaz am. Yang pertama, kata kul dan jami. Contoh pada surat At-Tur ayat 21. Yang kedua, kata jamak yang disertai alif dan lam di awalnya. Seperti kata al-walidat dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Kata benda tunggal yang dimakrifahkan dengan alif lam. Contoh kata al-insan dalam surah Al-Asr ayat 2. Kemudian isim syarat kata benda untuk mensyaratkan seperti kata man dalam surat An-Nisa ayat 92. Isim nakirah indefinite noun yang dinafikan seperti kata junaha dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Yang terakhir isim mausul atau kata ganti penghubung, misalnya kata al-lazina dalam surat An-Nisa ayat 10. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.